nama saya Alfiana Masih NIM saya 202500803666, kelas MN25L. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang akuntansi. Nah, akuntansi dapat disebut sebagai bahasa bisnis karena melalui akuntansi, kondisi keuangan suatu usaha dapat dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam praktiknya, akuntansi tidak hanya berfokus pada angka-angka, tetapi juga pada makna di balik angka tersebut. Setiap transaksi yang terjadi dalam usaha memiliki dampak terhadap posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, akuntansi membantu mahasiswa memahami bagaimana suatu aktivitas bisnis memengaruhi aset, kewajiban, dan modal perusahaan. Dengan memahami akuntansi sejak dini, mahasiswa dapat melatih pola pikir yang sistematis, teliti, serta bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Akuntansi juga merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas. Menurut pemahaman saya, akuntansi adalah bahasa bisnis yang membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan berdasarkan data keuangan yang akurat dan terstruktur. Dengan akuntansi, pemilik usaha dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya secara jelas dan transparan. Akuntansi bukan hanya sekedar mencatat angka, tetapi juga menginterpretasikan data keuangan agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan. Salah satu bagian penting dalam akuntansi adalah konsep dasar akuntansi. Salah satu konsep dasar akuntansi adalah konsep fundamental entitas ekonomi. Konsep ini menyatakan bahwa setiap usaha dianggap sebagai unit yang terpisah dari pemiliknya, sehingga transaksi pribadi pemilik tidak boleh dicampur adukan dengan transaksi usaha. Dengan memisahkan keuangan pribadi dan usaha, kondisi keuangan usaha dapat diketahui dengan lebih jelas. Selain itu, terdapat konsep biaya historis yang menyatakan bahwa aset dicatat berdasarkan harga perolehan saat tersebut dibeli. Pengakuan pendapatan dan penandingan memastikan bahwa pendapatan diakui ketika diperoleh dan beban diakui ketika terjadi, serta beban ditandingkan dengan pendapatan yang dihasilkannya. Dengan asumsi ini, aset dan kewajiban dicatat berdasarkan nilai yang relevan untuk kegiatan operasional, bukan berdasarkan nilai likuidasi. Konsep lainnya yang tidak kalah penting adalah konsep pengakuan pendapatan dan penandingan. Pendapatan diakui ketika telah diperoleh, sedangkan beban diakui ketika terjadi. Beban tersebut kemudian dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan dalam periode yang sama. Tujuan dari konsep ini adalah agar lebih tahu rugi perusahaan dapat dihitung secara wajar. Dengan memahami konsep-konsep ini, mahasiswa dapat lebih mudah memahami bagaimana suatu transaksi memengaruhi laporan keuangan. Selain konsep dasar akuntansi,
Mahasiswa juga perlu memahami siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan rangkaian tahapan yang dilakukan secara berurutan, mulai dari terjadinya transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Tahapan pertama dalam siklus akuntansi adalah identifikasi dan analisis transaksi. Pada tahap ini, setiap transaksi yang terjadi dianalisis untuk menentukan akun apa saja yang terpengaruh dan bagaimana pengaruhnya terhadap posisi keuangan perusahaan. Tahapan berikutnya adalah pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Jurnal umum berfungsi sebagai catatan awal dari semua transaksi yang terjadi secara kronologis. Setelah itu transaksi yang telah dicatat di jurnal dipindahkan ke buku besar. Buku besar berisi kumpulan akun-akun yang masing-masing menunjukkan saldo tertentu. Dengan adanya buku besar, kita dapat mengetahui saldo kas, piutang, utang, modal, dan akun lainnya. Setelah semuanya transaksi diposting ke buku besar, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo digunakan untuk memastikan bahwa jumlah debit dan kredit sudah seimbang. Jika terdapat akun yang perlu disesuaikan, maka dibuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini bertujuan untuk mencatat pendapatan atau beban yang belum dicatat, seperti beban sewa yang masih harus dibayar ataupun pendapatan yang masih harus diterima. Setelah jurnal penyesuaian dibuat, disusun neraca saldo setelah penyesuaian yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun meliputi laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Tahap terakhir dalam siklus akuntansi adalah pembuatan jurnal penutup untuk menutup akun nominal seperti pendapatan dan beban ke akun modal. Adapun juga laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi, memegang peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Laporan laba rugi memberikan informasi tentang kinerja keuangan selama periode tertentu, menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan laba atau rugi. Laporan posisi keuangan menyajikan gambaran aset, liabilitas, ekuitas, dan suatu titik waktu tertentu. Laporan arus kas menunjukkan aliran masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi, investasi, pendapatan yang krusial untuk menilai kemampuan perusahaan. Sementara itu, laporan perubahan modal menjelaskan perubahan ekuitas pemilik selama periode akuntansi. Sebagai contoh sederhana, saya akan menggunakan sebuah usaha kecil yang menjual produk makanan ringan. Pada tanggal 1 Januari, pemilik usaha menyetor modal awal sebesar Rp10 juta ke dalam rekening usaha. Pada tanggal 5 Januari, usaha membeli bahan baku senilai Rp2 juta secara tunai. Pada tanggal 10 Januari, usaha menjual produk senilai
Rp3.000.000 secara tunai. Transaksi-transaksi ini kemudian dicatat dalam jurnal sesuai dengan jenis transaksi dan tanggal terjadinya. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menunjukkan hasil operasi usaha selama satu periode tertentu. Laporan ini berisi informasi mengenai pendapatan dan beban yang terjadi selama periode tertentu. Selisih antara pendapatan dan beban akan menghasilkan laba atau rugi. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka usaha tersebut memperoleh laba. Sebaliknya, jika beban lebih besar dari pendapatan, maka usaha mengalami kerugian. Laporan laba rugi sangat penting karena membantu pemilik usaha mengetahui apakah usaha berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu, laporan laba rugi terdapat neraca atau laporan posisi keuangan. Neraca menunjukkan posisi keuangan usaha pada suatu titik waktu tertentu. Neraca terdiri dari 3 unsur utama, yaitu aset atau harta, kewajiban atau utang, dan ekuitas atau modal. Aset adalah sumber daya yang dimiliki usaha. Kewajiban adalah utang yang harus dibayar, dan ekuitas adalah hak pemilik atas aset setelah dikurangi kewajiban. Neraca disusun berdasarkan persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Dan yang terakhir adalah pencatatan keuangan. Menurut pendapat saya, pencatatan keuangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap usaha. Sekecil apapun usahanya, pencatatan keuangan membantu pemilik usaha mengetahui dengan pasti berapa besar pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan yang diperoleh. Selain itu, pencatatan yang baik juga membantu dalam mengontrol penggunaan uang agar tidak boros dan tidak terjadi kebocoran dana. Sebagai seorang mahasiswa, saya juga melihat bahwa pencatatan keuangan tidak hanya penting bagi usaha, tetapi juga bagi keuangan bagi keuangan pribadi. Dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran, kita dapat mengetahui kemana saja uang yang kita gunakan dan apakah pengeluarannya tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat membantu kita menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Dengan pencatatan yang baik, pemilik usaha dapat mengontrol arus kas, mengidentifikasi sumber pendapatan dan pengeluaran, serta membuat perencanaan keuangan yang efektif. Oleh karena itu, pencatatan keuangan bukan hanya kewajiban administratif, tapi juga alat strategis untuk mengembangkan usaha. Secara keseluruhan, pemahaman tentang konsep dasar akuntansi, siklus akuntansi, serta laporan keuangan merupakan bekal penting bagi mahasiswa akuntansi. Tidak hanya mengajarkan tentang angka, tetapi juga tentang kedisiplinan, ketelitian, dan tanggung jawab.
Dengan memahami akuntansi, mahasiswa dapat lebih siap menghadapi dunia kerja dan mampu mengelola keuangan dengan lebih baik, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam dunia usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.